Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya Yusuf Bahtiar serta rekan saya Miftahul Nikmah akan membahas dan mengulas bagaimana manajemen media sosial di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari media sosial tersebut. Media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Maka, media sosial diartikan bahwa sebuah situs internet tempat orang-orang melakukan interaksi secara bebas, berbagi, serta berdiskusi mengenai informasi satu sama lain, juga kehidupan mereka. Menggunakan multimedia campuran informasi pribadi, gambar, kata-kata, video, serta audio. Selanjutnya, jenis media sosial. Menurut Andreas M. Kaplan dan Michelle Handlin, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, proyek kolaborasi website. Media sosial jenis ini, penggunanya dapat mengakses konten dengan menambah, mengubah, serta menghapus konten dalam situs tersebut. Contohnya yaitu Wikipedia. Yang kedua, blog dan microblog, yaitu aplikasi untuk menulis berita, opini, pengalaman, ataupun kegiatan sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun gabungan dari ketiganya. Ada dua aplikasi yang cukup populer, yaitu Twitter dan Tumblr. Yang ketiga, konten atau isi, yaitu aplikasi untuk berbagi foto atau video secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya YouTube. Yang keempat, situs jejaring sosial. Sebuah situs yang dapat membantu seseorang membuat profil dan menghubungkannya dengan pengguna lain. Mereka dapat mengunggah hal yang bersifat pribadi seperti foto dan video, serta dapat saling berhubungan melalui privat pesan. Contohnya Facebook dan Instagram. Yang kelima, virtual game world. Contohnya game online. Yang keenam, virtual social world. Aplikasi yang menstimulasi kehidupan nyata dalam internet. Contohnya Second Life. Baik, tadi sudah dijelaskan apa saja jenis dari media sosial. Untuk saat ini kita membahas tentang apa sih ciri-ciri dari media sosial tersebut. Yang pertama itu, isi konten yang disampaikan atau dibagikan kepada semua orang tak terbatas pada satu orang tertentu. Kemudian yang kedua, komunikasi konten elektronik yang cepat, isi pesan dan konten muncul tanpa melalui penghambat. Yang ketiga, berbasis internet, isi konten disampaikan secara daring serta langsung. Yang keempat, konten dapat diterima secara daring dalam waktu yang cepat dan bisa tertunda penerimanya tergantung pada waktu dan tempat si pengirim. Yang kelima, media sosial membuat penggunanya sebagai kreator ataupun aktor yang membuat dirinya bisa untuk beraktualisasi diri. Yang keenam, dalam konten media sosial ada jumlah aspek fungsional, yaitu identitas, percakapan atau interaksi, berbagi atau sharing, kehadiran atau eksis, hubungan atau relasi, reputasi atau status, dan kelompok atau grup. Selanjutnya ada fungsi media sosial. Fungsi media sosial mulai beragam seiring berkembang penggunaannya. Menurut Elvinaro, fungsi media sosial bisa dibagi menjadi 5, yaitu pengawasan, penafsiran, pertalian, penyebaran nilai-nilai, dan hiburan. Sedangkan menurut Keisman, fungsi media sosial dibagi menjadi 7, antara lain identitas, fungsi kehadiran, berbagi, hubungan atau relasi, percakapan, reputasi, dan membentuk komunitas. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari media sosial. Manfaat dari media sosial untuk manajemen pendidikan, yang pertama yaitu rekrutmen pelajar. Yang kedua, keterlibatan alumni dan mahasiswa. Yang ketiga, promosi sekolah atau universitas yang efektif. Yang keempat, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Yang kelima, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Yang keenam, krisis komunikasi. Dan yang ketujuh yaitu sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Tadi sudah dijelaskan apa itu pengertian dari media sosial, jenis-jenis media sosial serta ciri-cirinya, fungsi serta manfaat media sosial. Untuk sekarang kita membahas tentang bagaimana manajemen media sosial di PTKIN. Untuk pada kesempatan kali ini kami mengambil
PTKIN yang ada di Pulau Jawa. Kami ambil beberapa, yaitu yang pertama, IAIN Ponorogo, UIN Salatiga, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, UIN Raden Mas Said Surakarta, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, IAIN Kudus, serta UIN Wali Songo Semarang. Yang dari PTKN yang kita teliti sudah memiliki media sosial yaitu Instagram, YouTube, Twitter atau X, dan Facebook. Manajemen Instagram. Kedelapan PTKIN yang dianalisis semuanya memiliki akun Instagram yang dikelola secara aktif dengan alamat akun Instagram seperti dalam PPT. Mereka menggunakan serta mengelolanya dengan baik dari memposting kegiatan akademik, kegiatan birokrasi, dan kegiatan non-akademik, berita, dan ucapan kegiatan atau perayaan hari nasional dan keagamaan. Selanjutnya yaitu manajemen media sosial YouTube di PTKIN. Dari tabel yang ditampilkan di PPT, itu ada jumlah subscriber dan tahun bergabung. Jadi, lamanya waktu suatu institusi tersebut bergabung atau menggunakan YouTube tidak mempengaruhi banyaknya pengikut ataupun subscriber. Suatu PTKIN harus mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan media sosial YouTube sehingga dapat meningkatkan jumlah pengikut atau subscriber serta generasi muda sebagai pangsa pasar potensial untuk menjadi mahasiswa baru. YouTube adalah sarana untuk merangkum isi pelajaran atau perkuliahan, memperjelas konsep kompleks, dan mengkonkretkan ide-ide abstrak. Manajemen Twitter. Media sosial selanjutnya yang diteliti yaitu Twitter atau yang sekarang bernama X. Semua PTKIN yang diteliti memiliki akun Twitter, tetapi karena tidak semua orang aktif menggunakannya dan dari pengelolaannya yang kurang baik, maka berdampak pada jumlah pengikutnya. Kebanyakan berisikan informasi kegiatan akademik dan non-akademik, serta ucapan atau peringatan hari besar nasional dan keagamaan. Media sosial terakhir yang diteliti yaitu Facebook. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa followers terbanyak ada di UIN Wali Songo Semarang. Ada PTKIN yang kurang atau tidak aktif menampilkan kinerja lembaganya dalam menggunakan dan mengelola Facebook. Hal tersebut berpengaruh juga pada jumlah followers. Facebook memiliki jumlah pengguna yang sangat besar, yaitu lebih dari 2 miliar orang per bulan dan lebih dari 1 miliar pengguna mengakses situs secara rutin. Baik, tadi sudah dijelaskan beberapa manajemen media sosial di berbagai perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia. Kami tampilkan sebuah gambar, yaitu diperoleh data menunjukkan bahwa PTKIN masih pada level penggunaan awal sebab media sosial masih bersifat hanya berbagi informasi. Hal ini perlu diperbaiki agar kualitas lembaga semakin kokoh dengan dukungan pemangku kepentingan lewat media sosial. Gebrakan berasal dari sekedar berbagi informasi ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang mengharuskan layanan tersebut berupa transaksi kelembagaan dan sosial. Syarat suatu konten dapat menjadi referensi bagi pengikutnya. Informasi harus akurat, tepat, dan tersedia. Pemanfaat media sosial dapat dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan pengabdian perguruan tinggi dalam lingkup Tridharma perguruan tinggi, baik dharma pendidikan atau pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.